Kali ini kita kedatangan satu orang narasumber. Beliau ini adalah seorang akademisi, masih muda, ganteng pastinya. Kita sapa langsung dengan, saya biasanya manggilnya Mas ya, bukan Pak ya. Enaknya gimana nih? Mas atau Pak nih? Ya Pak. Pak ya, Pak Erwin ya. Mas juga boleh Pak. Oh Mas juga boleh. Oke, saya biasanya manggilnya Mas Erwin. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu tenaga pengajar atau dosen di Universitas Kutai Kartanegara, tepatnya di Fakultas Pertanian ya. Ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol dengan Mas Erwin seputar dunia kampus. Jadi mungkin kalian yang ingin tahu seperti apa dunia kampus, mungkin punya keinginan untuk melanjutkan kuliah. Nah, hari ini mungkin bisa dapat informasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Erwin. Nah, jadi Mas Erwin, langsung aja ya. Sebenarnya kuliah itu apa sih Mas Erwin? Bedanya dengan sekolah sendiri itu gimana Mas Erwin? Mungkin bisa diceritakan, dikasih gambaran. Apa bedanya kuliah sama sekolah? Ya Pak. Jadi kalau kita melihat dari penulisan itu kan juga sudah beda Pak. Oke. Ya. Nah, kalau kita sekolah itu cuman sampai 12 tahun. SD, SMP, SMA. Iya. Nah, sedangkan kalau kita kuliah itu bisa sampai S3 Pak. S3 ada S1, S2, S3. Oke. Nah, itu waktunya mencapai sampai 9 tahun juga Pak. 9 tahun. Kalau di total dari S1 sampai S3 tadi ya? Ya. Oke. Jadi yang secara umum kita bedakan seperti itu jangka waktunya. Waktunya. Oke. Mungkin yang lain Mas Erwin, apa sih yang paling membedakan sekolah dengan kuliah? Mungkin ada yang beda nggak? Kalau sekolah kan mungkin siswanya itu ada jam tertentu, misalnya masuk dari jam sekian sampai jam sekian, ada aturan-aturan, terus ada seragamnya. Nah, kalau kuliah tuh gimana? Ya, jadi kalau kita masuki dunia perkuliahan itu sudah membuat kita mendewasakan diri kita. Oke. Jadi mana-mana kalau kita sekolah itu kita diatur dari berangkat sampai pulang. Nah, baru pulang belajar, terus besoknya berangkat lagi dan begitu lagi. Nah, kalau kita kuliah itu yang mengatur ya diri kita sendiri. Walaupun pas waktu di kampus itu ada aturannya. Kita masuk jam berapa, terus kuliah berapa jam, dengan dosen siapa. Namun itu jamnya tidak tentu, bahkan seminggu itu cuma bisa 4 kali pertemuan saja. Gitu ya. Ya. Jadi tidak seperti sekolah yang dari jam 7 sampai jam 2 atau malah sampai sekarang sampai sore ya kan. Kalau kuliah itu cuma sehari mungkin hanya 1 atau 2 jam aja ya gitu ya. Ya. Ya Pak. Kalau kita kuliah itu paling cuma ya 1,5 jam sampai 2 jam. Untuk sekali pertemuan. Nah, itu sehari cuma bisa sekali, 2 kali. Nah, tergantung sama mata kuliah yang kita ambil. Oke. Ya. Oh ya. Nah, berarti kalau di perkuliahan itu, kalau di sekolah kan kita harus ikuti semua pelajaran ya, Mas Erwin ya. Kalau di kuliah kita punya pilihan ya, kita bisa milih misalnya ada pelajaran atau mata kuliah istilahnya ya. Kalau di kuliah ada mata kuliah yang mungkin tidak kita ikuti gitu, boleh ya Mas Erwin ya? Ya, boleh. Jadi untuk 4 semester pertama kita mengikuti mata kuliah umum. Nah, kemudian setelah semester 5, semester 6 itu kita bisa memilih mata kuliah pilihan sesuai keinginan kita. Oke. Itu ya. Ya, jadi ya seperti itu Pak. Oke. Jadi di semester 4 semester yang pertama itu mengikuti semua ya umum ya, tapi berikutnya di semester kelima dan seterusnya itu ada yang boleh diambil, ada yang tidak ya. Jadi mahasiswa yang menentukan pilihannya ya. Iya. Oke. Ya, itu mungkin ya tadi bisa dari penjelasan tadi. Nah, itu ada sedikit bedanya antara sekolah dengan kuliah. Nah, berikutnya nih Mas Erwin, pertanyaan saya kira-kira nih untuk siswa kita yang baru lulus kan, ini barusan kemarin kan kelulusan. Nah, kemudian mungkin mereka mau lanjut kuliah. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan?
apa aja yang perlu mereka persiapkan untuk kuliah? Ya, sebenarnya yang paling utama kalau kita mau kuliah yang kita siapkan itu niat, Pak. Oke, iya. Setuju, saya setuju. Kalau kita nggak niat, sudah masuk kuliah, ya sama saja. Iya. Itu kalau waktu itu kita yang menentukan, kita mau masuk atau tidak. Nah, itu sangat penting sekali. Iya. Nah, yang kedua itu kalau kuliah itu kalau kita di negeri, universitas negeri, itu maksimal 2 tahun setelah kita lulus. Oh gitu ya. Kita bisa masuk ke universitas negeri. Oke. Nah, kalau kita di universitas swasta, kita bisa masuk kapan saja. Tidak ada batasan waktu. Oke. Gitu. Jadi syarat-syaratnya ya secara administrasi ya seperti itu, seperti umumnya SK, jasa SKL, kemudian pendaftaran, kemudian tes, kemudian wawancara. Ya tadi ya saya setuju sekali tadi yang disampaikan Mas Erwin. Yang paling pertama tuh niat dulu ya. Nah karena ya tadi kalau kuliah itu beda seperti di sekolah ya. Mungkin kalau di sekolah ya banyak aturan atau gimana, sementara kalau kuliah mahasiswa tuh harus bisa mendewasakan diri ya, harus bisa disiplin sendiri, jadi mengatur jadwalnya itu, jadi tidak diatur seperti di sekolah. Ya, dan pula banyak juga kan senior-senior yang sudah kuliah, teman-teman yang sudah kuliah sampai semester 9 ke atas. Iya. Nah itu kelamaan ya gara-gara yaitu dari awal ya niatnya mau kuliah tapi disambi kerja, disambi main-main, disambi dengan yang lain. Jadinya itu kayak saya dulu itu. Bukan mau. Enggak betul, tapi enggak apa. Benar saya setuju. Jadi ya waktu kuliah kadang kita boleh sambil kerja sih, boleh ya kan. Nah, cuman itu memang kita harus bisa ngatur ya. Benar harus bisa ngatur Mas Erwin ya. Nah, tapi memang lebih baiknya kalau bisa ya fokus. Nah, jadi fokus kuliah dulu ya. Fokus kuliah, jadi nggak lama, jadi nggak lebih dari 4 tahun ya. Oke. Benar. Jadi kalau persiapan yang lain administrasi ya standar aja. Yang paling utama menyiapkan diri dulu ya. Harus niatnya harus benar-benar serius mau kuliah. Kalau masalah biaya jangan takut. Sekarang banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Jadi masalah untuk biaya pendaftaran SPP per semester sampai 4 tahun itu banyak sekali yang mau membayari kalian untuk kuliah. Jadi nah ini penting nih Mas. Ya istilahnya sekarang kuliah itu gratis. Ya yang penting itu tadi kita niat mau kuliah gitu. Niat mau kuliah, kalau niat nanti serius ya. Jangan sampai kalau sudah dapat beasiswa terus kita ada di tengah-tengah ada kendala, uang beasiswanya kita pakai. Jadi bingung. Itu bahaya ya. Iya betul sekali. Nah itu jadi kalau kalian mengira kuliah itu banyak biaya, nah tadi sudah disampaikan oleh Mas Erwin. Jadi ada banyak peluang beasiswa ya Mas Erwin ya. Jadi kuliahnya bisa gratis. Jadi yang penting kalian rajin mencari tahu ya. Rajin cari tahu gitu. Pokoknya ada informasi beasiswa itu banyak sekali. Nah ini luar biasa informasinya Mas Erwin. Nah oke. Nah ini juga pertanyaan yang banyak juga nih Mas Erwin di mungkin banyak yang mikir ini. Kalau kita mau kuliah itu kita menyesuaikan dengan minat kita, apa yang kita sukai, atau menyesuaikan dengan kebutuhan kerja. Nah ini yang mana Mas Erwin? Kan kadang-kadang ini nih misalnya ada siswa yang senang ya anggap aja misalnya senang sama seni lah ya. Nah terus pengennya ya kalau kuliah misalnya seni gitu, kuliahnya seni. Nah, tapi ya kalau mau melihat peluang kerja mungkin harusnya lebih ke teknologi. Nah kalau posisi seperti ini gimana Mas Erwin? Lebih baik yang mana yang diambil? Kalau menurut saya, kalau kita melihat situasi yang ada di lapangan, banyaknya itu mereka memilih sesuai sama yang dibutuhkan. Ya. Kemudian mengesampingkan apa yang mereka inginkan. Jadi passion kita, misal nih saya nih Pak. Nah saya dulu awalnya pengen jadi petani nih Pak. Nah saya pengen bertanam di
kebun, di sawah. Tetapi pas saat mau kuliah itu saya tidak masuk ke pertanian, tapi saya masuk ke perikanan. Oh, nah gitu. Jadi karena kesempatan itu ya tetap saya jalani itu. Nah, semisal kalau kita di Kutai Kartanegara ini, nah, di sini banyak sekali perusahaan tambang, batu bara, terus minyak dan lain-lain itu. Nah, itu sangat menggiurkan kalau kita ngambil ke arah ke situ, ke arah ke teknik. Tapi kita juga harus melihat proyeksi berapa tahun ke depan nanti. Nah, itu bakal berubah seperti apa? Ya, itu kalau kita melihat dari sisi melihat kebutuhan. Tapi kalau kita melihat dari keinginan kita, misalnya kita ingin menjadi guru seperti Pak Rahmat, itu kita harus kuliah di pendidikan. Ya, tidak apa-apa, walaupun nanti saat setelah selesai kuliah, kalian menjadi guru, ditempatkan di ujung, kemudian gajinya tidak seberapa, ya dinikmati dulu aja. Gitu. Nanti pasti kalau kita fokus, kemudian kita niat, terus berserah, nah kita pasti akan menemukan jalannya. Gitu ya. Ya mungkin ya kita harus bisa melihat peluangnya ya Mas Erwin ya. Peluangnya nanti kira-kira memang apa yang memang dibutuhkan di dunia kerja ya kan. Terus yang sampai nanti ya ijazahnya sia-sia ya Mas Erwin ya. Tidak sekedar ikut-ikutan teman, nah, atau mungkin sekedar gaya-gayaan atau yang penting kuliah lah gitu ya kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kita harus bisa melihat ke depan ini nanti kira-kira peluangnya apa. Nah, misalnya di sini tadi Mas Erwin bilang di sini ada pertambangan, tapi kira-kira apakah masih proyeksinya masih jauh ke depan ya kan. Jadi atau mungkin sekarang lebih mengedepankan teknologi. Nah, mungkin juga bisa dilihat pilihan-pilihan yang itu ya Mas Erwin ya. Oke, terima kasih nih Mas Erwin tadi informasinya. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya Mas Erwin, kita tahu ada di Indonesia aja lah, kan ada banyak universitas favorit, tapi jauh dari sini kan jauh ya, rata-rata kan mungkin di Jawa. Nah, kira-kira kalau mau kuliah ini sebaiknya mengejar universitas yang favorit atau cari yang dekat saja? Nah, menyesuaikan apa kira-kira pertimbangannya gitu kira-kira Mas Erwin? Ya, kalau dulu saya kuliah itu ya yang dekat rumah saya. Yang dekat rumah ya. Kebetulan ada universitas yang dekat rumah. Tapi kalau kita sekarang dengan kemampuan kalian yang lebih baik, lebih tinggi, itu ya jangan sampai disia-siakan. Kita cari universitas favorit. Nah, di Indonesia ini kan banyak universitas favorit yang ada, walaupun itu semua ada di luar kota kita gitu. Nah, itu tidak menjadi masalah untuk kita, karena ya untuk mengejar impian kita sampai negeri Cina pun kita akan datangi gitu. Betul. Jadi kalau melihat ya dari kemampuan kita, kalau kemampuan kita bisa sampai ke sana, kita ambil saja. Tapi kalau kita melihat situasi kondisi kita yang mengharuskan kita di tempat kita sendiri ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Jadi ya artinya ya kita menyesuaikan diri ya Mas Erwin ya. Kalau kita mampu, kenapa enggak? Ya kan? Kenapa kita enggak kuliah di universitas yang favorit yang memang kalau lulus itu memang diakui ya, lulusannya diakui gitu ya kan. Tapi kalau itu juga di luar kemampuan kita, kuliah yang dekat pun juga tidak masalah ya Mas Erwin ya. Kembali ke tadi mungkin ya yang Mas Erwin bilang di pertama, asalkan kita memang pribadi fokus dan memang niat mau kuliah yang serius, hasilnya juga tidak mengecewakan ya Mas Erwin ya kan. Iya, benar Pak. Nah Mas Erwin, kalau setelah kuliah gitu ya kan, nah ini kan pasti kita tujuannya ya setelah kuliah kita bisa bekerja ya kan. Nah tapi sebenarnya di kuliah sendiri, di dunia perkuliahan sendiri itu selain tentunya ijazah yang didapatkan, itu apalagi sebenarnya Mas Erwin yang bisa didapat di perkuliahan? Ya, jadi kalau kita kuliah itu selain ijazah
kita juga mendapatkan skill, kemudian relasi, kemudian kemampuan berpikir yang lebih baik, kemudian kemampuan menganalisa. Karena tujuan kuliah itu sendiri bagaimana kita bisa beradaptasi pada lingkungan masyarakat. Jadi tidak semata-mata kita kuliah itu untuk bekerja. Nah, itu istilahnya nomor sekian. Sekiannya ya. Ya, yang utamanya setelah kita kuliah kita bisa memposisikan diri kita di masyarakat. Nah, yang dimana kalau kita cuma sampai sekolah saja, ya kita masih belum bisa memahami kondisi di masyarakat. Jadi jika dilihat dari yang sudah terjadi saat-saat ini kan banyak sekali berita-berita yang benar atau tidak benar. Nah, kemampuan untuk kita mencerna itu kan kita harus dapatkan dengan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Betul. Ya, jadi itu kalau dari kemampuan. Nah, kalau dari relasi kita bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak lagi di luar dari tempat tinggal kita. Nah, itu mempengaruhi untuk kita nanti untuk mencari kerja atau membuat suatu lapangan pekerjaan. Nah, dari situ kan kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian kalau kita mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi, kita bisa lanjut kuliah lebih tinggi lagi. Nah, itu kalau kita sudah kuliah lebih tinggi lagi, kita akan mendapatkan suatu pemikiran yang lebih baik lagi dan bisa untuk memberikan sangu untuk kita nanti ke depannya. Gitu, Pak. Ini apa maksudnya nih Mas Erwin? Sangunya ini kalau boleh sangunya misal kita kuliah sampai doktor S3. Nah, kita kalau mau menjadi dosen atau menjadi akademisi atau menjadi guru itu naik pangkatnya tuh lebih tinggi lagi, lebih cepat. Betul. Dan kita bisa lebih dihargai. Betul sekali Mas Erwin. Nah, jadi sebenarnya memang kuliah itu banyak sekali bisa didapat Mas Erwin ya. Nah, ya tentu ya normalnya pasti kita berpikir setelah kuliah kita bisa bekerja ya kan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya kan. Tapi lebih dari itu ya tadi dibilang Mas Erwin, kita bisa berada di masyarakat ya, bisa memposisikan diri di masyarakat, mungkin bisa memberikan sesuatu Mas Erwin ya ke masyarakat gitu ya. Ya itu sepengetahuan saya juga memang salah satu fungsi dari kuliah. Makanya di kuliah kan ada program KKN ya, program KKN. Nah, dan sekarang malah juga ada wacana untuk magang ya. Nah, jadi berapa semester gitu ada program magang yang Mas Erwin latihan kerja di luar. Nah, itu tujuannya mungkin itu tadi ya Mas Erwin ya. Jadi aku punya pengalaman di masyarakat gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh ini tanya mungkin pertanyaannya agak pribadi Mas Erwin. Nah, kalau Mas Erwin sendiri kan tadi memilihnya waktu kuliah dulu milihnya programnya perikanan ya. Nah, itu kira-kira Mas Erwin kenapa? Apa alasannya Mas Erwin kok melihat jurusan perikanan ini, mungkin apa sih yang menarik dari situ? Ya, jadi dulu kalau sekarang namanya SBMPTN ya. SBMPTN. Nah, kalau dulu namanya SPMB, Seleksi Penerimaan Masuk Bersama. Nah, itu saya mengikuti itu Pak. Gitu. Itu kan bisa memilih di beberapa universitas negeri. Tapi di samping itu saya sudah mencoba mendaftar di universitas yang lainnya. Saya ikut tes, kemudian menunggu, akhirnya lolos. Yang saya pilih itu kan di perikanan Pak. Karena dulu passing grade itu favoritnya itu masih agak rendah. Jadi peluang kita masuk itu lebih tinggi. Nah, kalau kita milih passing grade yang tinggi, nah saingannya juga lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu saya masuk ke perikanan itu secara nggak langsung karena lolos SPMB itu. Setelah masuk ke perikanan ya sudah, saya sudah kepalang basah. Jadi untuk keinginan saya di pertanian saya kesampingkan dulu. Tapi kan masih berhubungan ya, perikanan, pertanian masih berhubungan ya? Masih berhubungan Pak, masih satu jalur. Ya. Walaupun beda alamnya. Iya. Nah, ya tapi
Ya kalau kita lihat juga perikanan juga bagus lah ya, artinya kalau kita negara kita kan negara maritim ya kan, negara kelautan. Ini saya rasa, dan Mas Erwin sendiri memang ya mungkin tadi awalnya masuk kuliahnya bukan yang sesuai keinginan ya, tapi di perjalanannya juga tidak asal-asalan ya Mas Erwin ya kan, tetap juga dilakukan dengan serius ya kan. Ya, jadi yang saya ketahui untuk lulusan perikanan, kemudian peternakan, kehutanan itu sangat sedikit ya di sini, di kota kita itu Pak. Jadi peluangnya itu ya besar masih peluang besar sekali. Tidak menutup kemungkinan itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Walaupun juga saat saya kuliah dulu juga saya serius. Iya. Nah, walaupun itu saya tidak mendapat beasiswa. Nah, saya biaya sendiri, biaya sendiri pribadi. Nah, tapi tetap kita serius. Iya. Dan nah ini juga mungkin banyak yang berpikir kalau kuliah itu kita ingin bekerja ya Mas Erwin, kita ingin bekerja dengan di pemerintahan ataupun di dunia industri, dunia usaha. Nah, padahal juga setelah lulus kuliah juga tidak menutup kemungkinan kalau ingin membuka usaha sendiri ya Mas Erwin ya. Jadi bukan berarti kalau kuliah itu setelah itu harus bekerja di pemerintahan ataupun di dunia industri ya Mas Erwin ya. Kita juga bisa membuat usaha sendiri ya. Bisa Pak. Jadi kalau kita kuliah untuk bekerja ya itu pemikiran zaman dulu ya tahun 90-an. Nah, zaman tahun 80 tuh kita kuliah tuh jadi PNS. Iya. Kemudian tahun 90 kita kuliah di universitas untuk kerja di BUMN. Nah, tahun 2000 ini sudah beda Pak. Oh, udah beda ya. Nah, di zaman milenial kita kuliah itu untuk kita bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Tuh, jadi kita menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Nah, baiknya setelah kita selesai kuliah itu kita mencoba untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri, karena itu lebih bermanfaat untuk semua pihak. Nah, kalau kita kuliah kemudian lulus kita langsung kerja di pemerintahan atau di industri, ya itu manfaatnya untuk kita sendiri. Walaupun setelah kita menjalaninya sampai beberapa tahun, kemudian kita memberikan manfaat untuk yang lain, itu bisa jadi. Tapi kan prosesnya agak lama. Nah, kalau kita langsung terjun ke lapangan pekerjaan yang kita buat sendiri, tentunya manfaatnya sangat baik sekali. Gitu Pak. Nah, sekarang kan Mas Erwin, kondisi kita sekarang ini kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya, kalau virus corona ini ya kan, banyak tenaga kerja yang di PHK. Nah, kira-kira apakah memang masih relevan atau apakah memang masih dibutuhkan ya, skill-skill ataupun ilmu yang didapatkan di perkuliahan, sementara kondisinya sekarang ini seperti ini gitu. Nah, kira-kira apa yang berbeda Mas Erwin, dan harus bagaimana kita melihatnya, terus menyikapinya harus bagaimana dengan perubahan seperti sekarang ini? Iya, benar Pak. Jadi yang harus kita tekankan saat ini kita semua kan sudah berubah semuanya Pak. 180 derajat. Walaupun kita belum merasakan dampaknya di sini. Sekarang kita itu harus lebih kreatif. Itu saja dulunya, kreatif. Nah, semisalnya Bapak sebagai guru, mengajarnya kan harus lebih kreatif lagi, dengan membuat video tutorial yang lebih menarik gitu. Nah, kalau saya di bidang ilmu saya harus bisa mengaplikasikannya lebih kreatif lagi. Misalnya kita mengetahui kalau petani saat ini rata-rata itu masih menjualnya secara manual kan Pak. Tetapi gimana caranya kita bisa membantu mereka itu menjual belikan produk pertaniannya secara online, karena sekarang petani juga online ya sekarang ya. Harus online, harus melek teknologi. Betul. Jadi manfaatnya selain untuk menaikkan harga, kemudian kita sebagai konsumen mendapatkan produk yang lebih segar karena langsung dari sumbernya. Nah, jadi pada masa sekarang ini apa yang kita ambil atau kita jalani itu harus melihat situasi sekarang.
Jadi kita harus berpikir kreatif bagaimana mengatasi masalah ini. Nah, kalau kita lebih kreatif, pasti kita ada jalan. Iya, oke. Jadi sekarang semua pihak ya, dari kampus atau juga dari sekolah yang memang dituntut untuk kreatif ya, dan harus, misalnya kondisinya sekarang tidak bisa dilaksanakan tatap muka di perkuliahan ataupun di sekolah, ya sekolah dan kampus harus memikirkan bagaimana caranya ya Mas Erwin ya. Iya. Nah, jadi harus berpikir kreatif lagi. Dan begitu juga dengan mahasiswanya ya. Dan seperti Mas Erwin bilang tadi juga sampai ke petani ya. Yeah. Mas Erwin kan ini setiap hari ya kan bergaul dengan para petani ya, terutama yang di sini ya kan. Yeah. Jadi tadi petani pun berarti sekarang sudah diarahkan untuk bisa menjual online ya. Jadi hasil pertaniannya itu dijual secara online. Ini luar biasa sekali ya Mas Erwin ya. Tapi itu memang apakah hanya karena kondisi ini, apa hanya karena kondisi ada pandemi COVID-19 ini, atau memang kedepannya memang harus seperti itu arahnya Mas Erwin? Kalau kita melihat kedepannya, itu pasti akan berubah lebih naik lagi, lebih canggih lagi ya, lebih canggih lagi teknologinya. Iya. Nah kalau kita ingin maju ya harus beradaptasi dengan zaman yang kita jalan saat ini. Iya. Jadi kedepannya nanti petani diharapkan itu bisa melek teknologi. Walaupun nanti yang petaninya yang sudah berumur itu nanti anaknya yang kita ajari untuk melek teknologi. Jadinya ya kita sebut itu petani milenial. Petani milenial. Ya, jadi petani milenial itu sekarang nggak mau kotor, nggak mau kena tanah, nggak mau panas, nggak mau hitam. Gitu. Nah, jadi mengatasinya begitu. Kita menggunakan teknologi dari segi budidayanya, kemudian segi pemasarannya, kemudian segi proses pengolahannya. Jadi semua menggunakan teknologi. Jadi yang menggunakan manual sudah tidak digunakan lagi. Ya. Apa nih Mas Erwin contohnya salah satu teknologi pertanian yang sekarang ada nih, mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya, jadi saya contohkan sedikit itu menggunakan namanya IoT, Internet of Things. Nah, jadi kita saat kita ingin menyirami, kita cukup menggunakan Android kita pencet dari rumah, di kebun itu sudah nyiram sendiri airnya Pak. Wah, canggih sekali ya. Iya. Jadi nggak perlu ke sawah ya, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu kotor-kotor ya, nggak perlu kotor-kotor. Wah, itu cuma pakai teknologi itu Pak. Jadi ya kita bisa menyirami secara otomatis, memberikan pupuk otomatis, mengetahui suhu, temperatur, dan pestisida yang kita gunakan itu kadarnya berapa, kita juga mengetahui bisa. Nah, itu semua menggunakan teknologi Pak. Itu walaupun di sini belum dijalankan. Ya, banyak kendala yang mungkin juga masih Erwin ya. Tapi ya kendala itu kita bukan kemudian kita jadi mundur ya Mas Erwin ya. Nah, cuman kita harus cari cara gimana kendala itu, maksudnya misalnya kita kekurangannya tadi masalah teknologi ataupun sarananya, infrastrukturnya yang belum ada, ya itu harus diusahakan supaya bisa dilaksanakan gitu Mas Erwin ya. Ya, saya lihat nanti kedepannya pasti semua petani bisa menerapkan itu, juga mempengaruhi hasil produksi mereka juga. Iya, karena mungkin dengan bantuan teknologi bisa hasilnya lebih banyak ya Mas Erwin ya. Iya, benar Pak. Jadi bisa meningkatkan juga kesejahteraan petani juga jadinya ya kan, ujung-ujungnya gitu kan. Iya Pak. Wah, itu ternyata saya juga baru tahu ya. Jadi teknologi begitu ya kan, bukan cuma di sekolah ataupun di dunia pendidikan saja yang sekarang harus menyesuaikan, harus beradaptasi dan menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi. Ternyata dunia pertanian juga memanfaatkan teknologi ya, harus makin canggih sekarang ya. Iya, benar. Ya, jadi untuk lulusan SMK Ketopong, pentingnya penguasaan teknologi ya Mas Erwin. Sekarang ini mau tidak mau, jadi apapun program keahlian yang kita inginkan ataupun yang kita pelajari, semua sekarang berbasis teknologi. Terlebih memang kalau di SMK Ketopong, program kita memang adalah
teknologi komputer dan jaringan, kemudian rekayasa perangkat lunak ya. Mungkin nanti siswa-siswa SMK Ketopong bisa menciptakan aplikasi ataupun teknologi yang juga bisa membantu dunia pertanian ya. Ya, itu nggak mungkin kan? Masih masuk sesuai dengan yang dibutuhkan tuh Pak. Yang sudah dipelajari di SMK Ketopong. Iya, betul sekali. Itu jadi makanya sekarang di SMK Ketopong ada program rekayasa perangkat lunak kan. Iya. Jadi mudah-mudahan dari situ ada nanti hasil karya siswa SMK Ketopong yang bisa membantu dunia pertanian ya. Jadi kita sinergikan ya, kita bisa dikoneksikan, jadi ada saling memberi manfaat gitu ya Mas Erwin ya. Ya, dari itu kan kita juga bisa langsung menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, betul sekali ya Mas Erwin ya. Ya. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu tadi. Jadi kuliah, nah itu tadi ya. Kembali ke pembahasan kita, kuliah itu tadi Mas Erwin bilang kalau pola pikirnya kuliah itu untuk bekerja di pemerintahan ataupun di perusahaan swasta ataupun perusahaan negara, memang tidak salah ya Mas Erwin ya, tidak salah. Nah, tapi zaman sekarang ya, zaman now ini mungkin harus berpikirnya memang lebih milenial. Jadi bagaimana caranya keahlian yang didapatkan di sekolah ditambah lagi dengan kuliah itu bisa menciptakan lapangan kerja ya Mas Erwin ya, atau setidaknya bisa memberi masukan dan membantu masalah yang ada di masyarakat. Kayak tadi ya misalnya Mas Erwin di pertanian ya, di pertanian bagaimana meningkatkan produksi petani. Nah, tadi diciptakan teknologi-teknologi gitu. Jadi diharapkan mahasiswa itu nanti setelah lulus mempunyai karya yang bermanfaat gitu maksudnya Mas Erwin ya. Ya, nah itu yang dimaksud dengan memposisikan diri kita di masyarakat Pak. Betul. Jadi kita berguna atau bermanfaat untuk masyarakat kita sendiri. Iya, betul sekali. Iya. Nah, jadi tapi kalau Mas Erwin melihat juga di sini perkembangan pertanian ya secara luas ya Mas Erwin, perkembangan pertanian khususnya di Kutai Kartanegara sendiri itu seperti apa Mas Erwin? Apakah peluangnya besar atau bagaimana? Ya, kalau peluang untuk di Kutai Kartanegara ini masih sangat besar. Sangat besar sekali ya. Ya, jadi kita menggunakan teknologi itu baru di bawah 10%. Masih di bawah 10% ya? Masih di bawah 10%. Jadi masih sedikit. Iya. Jadi peluangnya itu sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar. Jadi siapa tahu mungkin ada lulusan yang berminat kalau kuliah di pertanian tidak harus jadi petani ya. Harus jadi petani, ataupun kalaupun jadi petani jangan dibayangkan kayak dulu yang jadi petani itu kotor, kemudian panas gitu. Nah sekarang tuh ada teknologi-teknologi yang bisa membantu petani. Jadi kayak tadi Mas Erwin bilang dari rumah aja itu sudah bisa menggunakan handphone, menggunakan Android untuk menyiram tanaman. Jadi nggak perlu petaninya yang turun ke sawah. Nah ini peluang kita ya kan. Jadi jangan berpikir menjadi petani itu kita kotor terus panas ya. Nah jadi kalau manfaatkan teknologi ya gitu Mas Erwin ya. Jadi peluang masih sangat besar. Mungkin siapa tahu setelah mendengarkan podcast ini jadi terpikir ya, mungkin ini saya rasa mungkin sekarang ini lulusan kita Mas Erwin mungkin agak galau ya. Ini kan kondisi sekarang juga seperti ini ya, susah ya kan. Nah jadi setelah lulus ini mau ngapain? Nah itu jadi mau kerja juga sekarang kondisi lagi susah ya kan. Nah mungkin kalau mau kuliah juga harus berpikir matang-matang apa yang memang peluangnya besar ya kan, apa yang kira-kira memang masih dibutuhkan. Nah, tadi jadi dari yang disampaikan oleh Mas Erwin tadi ya, mungkin jadi punya ide atau punya pemikiran tidak ada salahnya mungkin bisa bergabung dengan Fakultas Pertanian ya Mas Erwin ya. Tapi pokoknya dapatkan ilmu yang ada di situ ya. Gitu. Jadi dan tentunya tadi ya bilang Mas Erwin berpikirnya harus maju. Jadi pemanfaatan teknologi ya. Jadi jangan berpikirnya masih tradisional ya. Tradisional kita ya. Kalau kita masih berpikir tradisional, ya itu baik. Kalau kita lihat dari sisi budaya, terus karakter kita, supaya kita nggak lupa dengan tradisi-tradisi yang sudah dijalani dulu. Tapi untuk kita melihat proses-proses untuk memberikan manfaat, kita harus melihat dengan keadaan sekarang juga Pak. Jadi menyesuaikan Mas Erwin ya. Dan tadi
manfaatkan teknologi ya. Yeah. Jadi kita harus tidak hanya menerima apa adanya. Yeah, jadi kita harus mencari tahu, mencari terus seperti apa supaya hasil yang kita kerjakan itu lebih baik lagi gitu Mas Erwin ya. Benar. Terakhir mungkin Mas Erwin sebelum kita tutup podcast Yeah. kita kali ini, mungkin ada pesan dari Mas Erwin untuk lulusan-lulusan SMK Ketopong, apa yang sekarang ini sebaiknya dilakukan, kemudian apakah sebaiknya apakah kuliah atau tidak, ya kan? Mungkin ada pesan dari Mas Erwin, silakan. Ya, jadi untuk kalian yang sudah lulus dari SMK Ketopong itu lebih baiknya ya kita terus belajar. Betul. Terus belajar sampai kita tua. Nah, belajarnya itu bisa langsung kita kuliah lagi, masuk ke perguruan tinggi. Dari situ kita bisa mendapatkan manfaat lebih baik. Nah, kalau kita setelah lulus kemudian kita ingin membantu orang tua, ya boleh. Iya, betul. Boleh. Tapi disambi dengan belajar juga. Iya. Jadi jangan lupa untuk tetap belajar. Iya. Gitu. Jadi untuk kalian ya tetap harus semangat. Walaupun kondisi sekarang begitu. Iya. Harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Tetap semangat. Terus tadi kreatif ya. Kreatif itu berarti ya harus buka mata dan buka telinga Mas Erwin ya. Lihat peluang yang ada, kira-kira apa yang bisa kita ambil ya kan? Ya tadi memang harus tetap semangat dan tetap belajar. Ya. Nah, yang penting sekali Mas Erwin ya. Ya. Jadi jangan berpikir setelah lulus sekolah ya sudah selesai belajar ya gitu ya kan. Nggak selesai ya. Ya. Belajar terus ya, harus terus belajar ya. Ya, jadi kita lulus sekolah itu baru permulaan, Pak. Baru permulaan justru ya. Iya. Jadi tempat belajar yang paling banyak itu ya di masyarakat. Setuju. Jadi kalian setelah lulus ini jangan cuma di rumah aja. Ya walaupun di rumah aja sekarang ya. Harus di rumah aja. Tapi tetap kita harus berkontribusi di lingkungan sekitar. Masyarakat. Ya, bisa di sawah, bisa di kebun, bisa di RT, RW, membantu orang tua. Membantu orang tua, membantu lingkungan nih Mas Erwin. Ya. Dan itu juga dengan membantu itu juga sambil belajar jadinya ya Mas Erwin. Benar. Nah, kalau nggak langsung kan bisa misalnya diminta untuk coba itu olahkan kebun saya. Nah, itu secara nggak langsung dapat lapangan pekerjaan. Iya, betul. Tinggal kita kreatif itu mau diapakan kebunnya. Iya. Begitu, Pak. Iya, betul sekali. Jadi ini pesan yang luar biasa tadi, penting sekali yang tadi disampaikan Mas Edwin. Jadi justru setelah lulus sekolah ini permulaan ya, jadi bukan akhir dari belajar, justru ini permulaan. Nah, nanti kita banyak belajar dari masyarakat. Nah, itu tadi, jadi sekarang harus melihat, jadi jangan berdiam diri, jadi harus melihat apa yang bisa kita bantu ya Mas Erwin ya di masyarakat, ya kan? Iya. Nah, siapa tahu dari situ juga ada peluang ya Mas Erwin ya. Benar. Ada peluang kerja, ada peluang usaha mungkin ya kan? Iya. Nah ini mungkin harus kita garis bawahi ya. Jadi terus belajar, harus kreatif dan harus tetap semangat ya. Jadi kondisi sekarang memang sulit, susah, tapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak membuat kita jadi justru lemah ya Mas Erwin ya. Benar. Justru kita jadi harus makin kuat, makin kreatif dari sebelumnya ya. Iya. Ya, Mas Erwin, ini terima kasih sekali waktunya sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol di sini. Mudah-mudahan yang kita obrolkan ini ada manfaatnya untuk siswa-siswa kita dan juga yang baru lulus pada tahun ini ya. Sekali lagi terima kasih Mas Erwin, sukses terus ya, sukses terus dan tetap sehat ya. Oke. Coba lagi, Pak. Ya, nanti di episode yang lain kita akan ngobrol lagi dengan Mas Erwin lagi, membahas hal-hal lain juga. Ya. Mungkin masih berkaitan dengan dunia pendidikan, dunia kuliah, ataupun dunia pertanian gitu mungkin nanti ya. Mas Erwin dunia teknologi, wah banyak sekali bisa kita bahas nanti. Ya. Oke. Nah, itu tadi mungkin podcast kita untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.